Papua Barat terpilih sebagai lokasi penyelenggaraan Site Host Event Women of 20. Rangkaian acara konferensi tingkat tinggi Group of 20 tersebut diyakini akan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal Papua Barat. Site Event Host W20 di Papua Barat merupakan momentum bagi Papua Barat untuk membangkitkan sektor perekonomian yang lesu. Promosi wisata dan produk lokal di Papua perlu digencarkan kembali melalui event W20. Hal tersebut demi meningkatkan perekonomian masyarakat Papua Barat yang sebelumnya sempat terpuruk. Pendapat pribadi saya mengenai kegiatan side event G20 yakni W20 yang akan diselenggarakan di beberapa kota di Indonesia, salah satunya di Manokwari, Papua, Provinsi Papua, itu tentu sangat mendukung sekali, terutama mengangkat kesetaraan gender dan beberapa isu yang benar-benar sedang kita hadapi, terutama dalam menanggulangi krisis pandemi COVID ini. Dengan adanya kegiatan side event W20 yang akan diselenggarakan di Manokwari tentu sangat memberikan kontribusi berarti kepada para perempuan, khususnya para pejuang hak kesetaraan dan juga para pejuang-pejuang wanita kita di Manokwari, Papua Barat. Dengan adanya side event ini tentu sangat berpengaruh sekali, terutama dalam hal pendidikan. Meskipun kita tahu di Indonesia ini tidak merata pendidikannya, namun dengan kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah pusat ini, tentunya kami berharap sekali kegiatan ini dapat meningkatkan animo dan awareness kepada seluruh wanita Indonesia, khususnya saudara-saudara kita di Papua Barat, untuk dapat lebih giat lagi dan dapat meningkatkan pendidikan kepada generasi-generasi penerus bangsa. Terkait untuk kemajuan teknologi, tentunya ini juga sangat berpengaruh sekali terhadap kegiatan-kegiatan, khususnya dalam penyelenggaraan event internasional yang nantinya akan memberikan dampak bagi seluruh para pelaku UMKM kita dan saudara-saudari kita di Manokwari. Selain itu, untuk kegiatan side event yang akan diselenggarakan di beberapa kota tentu memiliki tema-tema tertentu, namun untuk di Manokwari sendiri, beberapa kegiatan-kegiatan ini telah dipersiapkan dengan matang oleh pemerintah daerah setempat. Semoga dengan adanya kegiatan side event ini dapat semakin meningkatkan para pejuang-pejuang kita untuk dapat meningkatkan dari sisi pendidikan, dari sisi teknologi, dari sisi kemudahan dalam mencari pekerjaan, sehingga dapat meningkatkan status kualitas kita. Terima kasih. Baik, tersebut merupakan opini terkait W20 dan investasi dari Ayu Adriana Putri, SSTPMA, pelaku senior analis dari Jakarta Investment Center. Tahun ini Indonesia mendapatkan kesempatan sebagai negara presidensi G20. Forum ini terdiri dari dua jalur pembahasan, yaitu Finance Track yang membahas isu ekonomi keuangan serta Sherpa Track yang membahas isu ekonomi non-keuangan. Lalu kita berbicara mengenai isu gender, merupakan sebuah pembahasan penting dalam jalur pembahasan Sherpa yang terhubung pada salah satu pertemuan tingkat engagement group, yaitu Women 20, atau yang biasa kita sebut W20, yang tentunya memiliki fokus pembahasan pada isu pemberdayaan wanita, kesejahteraan gender, serta peran wanita di sektor ekonomi internasional. Dan yang menjadi suatu hal yang menjadi menarik adalah Papua Barat menjadi lokasi pilihan pemerintah untuk pelaksanaan W20 di tahun ini. Tentunya terdapat banyak peluang strategis yang dapat menjadi terobosan bagi Provinsi Papua melalui pelaksanaan side event W20 ini. Pemberdayaan wanita di Papua merupakan salah satu hal penting yang juga terus-menerus ditingkatkan pemerintah sebagai upaya memajukan Provinsi Papua di berbagai sektor. Dan kita juga telah bergabung bersama kita Adip Hermawan, SPD MHAN, dari Sekretaris Pokja Papua Makassar Strategic Insight, yang juga sekaligus Award Beasiswa Universitas Pertahanan. Terima kasih Mas Adip telah bergabung di Char News Network. Sama-sama, Mas. Baik, Mas Adip, Papua memiliki potensi yang sangat luar biasa, khususnya di sektor pariwisata dan juga kekayaan alamnya. Nah, bagaimana Mas Adip melihat, apakah pelaksanaan side event W20 di Papua Barat ini dapat menjadi sebuah momentumkah bagi pemerintah pusat untuk membawa Provinsi Papua semakin aktif lagi, ikut serta dalam komunitas internasional, khususnya kita ketahui peran serta UMKM lokal setempat. Sehingga hal ini
bagaimana bisa memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Provinsi Papua. Ya, terima kasih Mas Andre. Tentu saja momentum event W20 ini bisa menjadi momentum yang sangat tepat karena sebagai ajang kesempatan untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa Papua merupakan bagian dari salah satu tujuan utama wisatawan dunia. Mengapa diadakan di Papua? Karena Papua itu memiliki potensi yang sangat bagus, seperti dari bidang pariwisata, kekayaan alam, maupun kekayaan budaya, seni, dan sebagainya. Lalu momentum ini juga bisa semakin memperkenalkan kebudayaan Papua di dunia internasional seperti tari-tarian ataupun lagu-lagu khas Papua. Bisa juga memperkenalkan cenderamata asli buatan Papua dan khas Papua. Hal tersebut membuka peluang untuk mendorong komoditas lokal Papua di pasar internasional. Oleh karena itu, menurut saya, pemerintah sangat tepat sekali memilih Papua, khususnya Papua Barat ya, sebagai lokasi pelaksanaan W20 ini. Menjadi sebuah terobosan yang bagus yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti itu, Mas Andre. Baik, Mas Adip. Lalu kita berbicara mengenai akses pendidikan. Nah, bagaimana Mas Adip melihat sejauh mana W20 ini bisa memberikan kontribusi bagi penyediaan akses pendidikan di Provinsi Papua, seperti misalnya kita berbicara peluang-peluang penyediaan beasiswa hingga ke jenjang lebih tinggi, maupun akses ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga outcome dari pemberdayaan perempuan Papua ini memiliki daya saing dalam komunitas internasional. Baik, terima kasih Mas Andre. Dari segi pendidikan kan kita semua tahu bahwa Papua untuk saat ini memang masih agak tertinggal dari daerah-daerah lain. Nah, oleh karena itu, dengan adanya event W20 ini bisa dijadikan sebuah kesempatan. Karena dalam event W20 ini dihadiri pembicara-pembicara yang juga merupakan tokoh-tokoh wanita yang hebat dari luar negeri. Mereka akan sharing mengenai pengalaman-pengalamannya, mengenai bidang-bidangnya, terkait untuk menjadi wanita yang sukses. Diharapkan hal ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi wanita-wanita Papua untuk semakin meningkatkan potensinya, semangat, dan memiliki daya juang untuk terus menjadi lebih baik dan mau terus belajar. Dari interaksi tersebut, tentunya akan tercipta sebuah komunikasi positif yang tentu membuka berbagai akses dan peluang positif ke depannya, terutama di dalam bidang pendidikan. Seperti itu, Mas Andre. Artinya bisa menjadi suatu inspiratif ya bagi... Iya, diharapkan wanita-wanita Papua dengan adanya event ini mampu mencontoh lah, ibaratnya mencontoh atau menjadikan pembicara-pembicara dari dunia ini sebagai inspirasi. Seperti itu. Baik, Mas Adip, menarik sekali. Lalu kita berbicara ke teknologi, apalagi era 4.0 ini. Nah, kita kan tentu tahu nih, kemajuan teknologi dan informasi itu peluang besar loh untuk mendukung kemajuan suatu daerah. Kita bicara dalam lingkup lokal Provinsi Papua. Nah, bagaimana relevansi dari pelaksanaan W20 ini terkait akses digital agar hal ini bisa menjadi sebuah upaya untuk mendorong partisipasi ekonomi perempuan Papua agar semakin aktif memajukan Provinsi Papua? Baik, Mas. Tentunya digitalisasi ini memiliki potensi yang sangat luas, bisa diterapkan dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, pariwisata, maupun terutama terkait dengan pemberdayaan perempuan sesuai dengan tema acara W20 ini. Tentunya forum ini diharapkan menjadi ajang untuk menambah wawasan untuk bagaimana pentingnya manfaat tentang digitalisasi, lalu kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kesejahteraan Papua. Ini merupakan step berikutnya setelah upaya memperkenalkan Provinsi Papua di dunia internasional. Forum ini juga dapat diharapkan memberikan pengalaman berharga untuk mendorong perempuan Papua
agar semakin aktif menguasai digitalisasi seperti itu, Mas. Misalnya petani perempuan Papua memanfaatkan teknologi untuk menjual hasil bumi Papua. Lewat forum ini, informasi mengenai peluang-peluang seperti itu tentunya akan banyak di-sharingkan, sehingga akan mendorong Provinsi Papua untuk menjadi lebih maju lagi. Baik, artinya saling melengkapi ya, dari sisi edukasi mengenai pemberdayaan wanita di sektor UMKM juga, tapi di sektor digitalisasinya pun juga. Betul, Mas. Mas Adib. Tapi tentunya harus pelan-pelan, karena kan melihat memang tantangan lah kalau berbicara digitalisasi Papua kan, untuk di lapangan kan sendiri di Papua kan masih ibaratnya masih semuanya masih konvensional, tentunya harus bertahap, tentunya harus diimbangi dengan infrastruktur yang memadai seperti adanya sinyal yang bagus untuk internet dan yang internet yang merata seperti itu, Mas. Jadi untuk bisa mendukung digitalisasi memang dibutuhkan kerjasama dari berbagai sektor. Seperti itu. Peluang dan tantangan lah bisa kita bilang seperti itu ya, Mas Adib. Iya, yang penting mindset dari perempuan Papua ini bisa melihatlah akan tentang pentingnya digitalisasi ini, seperti itu. Baik, Mas Adib, menarik sekali. Lalu ini Mas Adib, pertanyaan terakhir dari kami. Kita bicara mengenai akses kesehatan. Nah, bagaimana nih mekanisme yang akan dibentuk nih kira-kira, Mas Adib melihatnya dalam pelaksanaan W20 di Papua Barat ini bisa mendorong pemenuhan dan penyetaraan hak-hak perempuan di Papua untuk semakin terus mendapatkan akses kesehatan yang terus juga membaik. Baik, berbicara kesehatan secara umum tentu para pembicara yang merupakan tokoh wanita dari berbagai negara ini dalam forum ini akan membuka wawasan bagi kaum wanita Papua mengenai apa sih hak-hak dasar terkait kesehatan yang harus dipenuhi, lalu apa hak-hak kesehatan yang menjadi hak mereka tentunya kan. Lalu forum ini juga tentu mendorong dan juga sebagai trigger berbagai lini instansi, baik pemerintah maupun swasta untuk terus meningkatkan penyediaan akses kesehatan, sekaligus pelayanan kesehatan yang baik di Papua. Tentu forum ini menjadi sebuah peluang besar bagi kemajuan Provinsi Papua. Sekali lagi saya melihat ini terobosan besar bagi perkembangan dan kemajuan Papua dan membuktikan bahwa pemerintah memiliki harapan yang besar dan juga perhatian yang khusus untuk kemajuan Papua. Demikian, Mas. Baik, Mas Adib, singkat, padat, jelas, namun berisi itulah wawancara saya bersama Mas Adib. Terima kasih banyak, Mas Adib Hermawan, SPD MH. Ya, terima kasih kembali, Mas Andre. Ya. Recover Together Equally, tema ini yang diusung pemerintah terkait side event W20 tahun ini. Tentu kita semua akan terus berharap bahwa pelaksanaan W20 di Papua Barat dicanangkan pemerintah pusat dapat berjalan sukses dan terus memberikan hal baik bagi kemajuan Papua. Salam hormat.